Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang modul Scratch Card. Nah, seperti apa modulnya? Kita bisa lihat di sebelah sini. Modul Scratch Card ini sendiri bisa teman-teman gunakan untuk membuat undian. Scratch Card ini sendiri sesuai dengan namanya, itu undiannya berupa kartu yang digosok, atau kalau di dalam bentuk kertasnya itu biasanya kalau kita beli, nah biasanya kalau dalam bentuk kertasnya itu kita bisa gosok pakai koin. Nah kalau di sini kita hanya menggunakan usapan saja. Nah untuk memulai, teman-teman silakan klik di tanda sini, kemudian kita bisa kasih nama kartu, namanya itu apa. Misalnya di sini saya kasih contoh undian. Kemudian deskripsinya silakan teman-teman isi, misalnya atau menangkan semua hadiah yang kami tawarkan. Misalnya seperti ini. Bentuk tampilan dari kartunya nanti kita bisa pilih di sini yang portrait sesuai dengan ukuran layar. Kemudian di bagian sini di Scratch Card poinnya ini kita bisa tentukan yang poin minimumnya. Misalnya kita set di sini 10, kemudian poin maksimumnya kita set 50. Nanti yang berhak mengikuti undian untuk mendapatkan juara atau yang menang itu ada di poin antara 11 sampai dengan 49. Jadi di antara ini, maksudnya di dalam rentang yang kita set ini. Nah kalau seandainya kita ingin samakan supaya minimumnya ini sama dengan poin yang harus didapat oleh semua user, atau bisa kita set misalnya poin minimum ini sesuai dengan poin maksimum. Jadi harus sampai 50 dulu, 50 poin dulu, baru si user akan mendapatkan hadiah. Seperti itu. Kemudian di bagian gambar pemenang ini kita bisa tambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan gambar, karena di sini saya belum punya, saya bisa ke flat icon. Kemudian kita cari di sini winner. Oke, setelah muncul, misalnya saya pilih yang ini. Kita download. Oke, ini yang menang sudah selesai. Kemudian kita cari yang kalah lagi. Misalnya untuk yang kalah saya gunakan yang ini saja. Kemudian selanjutnya saya pilih yang untuk rewardnya. Saya pilih yang ini saja. Kita pilih free. Nah setelah gambarnya selesai, kita balik ke editor. Di bagian gambar pemenang ini kita tambahkan yang gambar kita ambil tadi. Di sini gambarnya portrait ya. Kemudian gambar kalahnya ini kita bisa pilih. Kemudian untuk gambar latar depan atau foreground kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa tambahkan yang ini, yang ini. Oke, selanjutnya di bagian index ini, kalau seandainya teman-teman membuat undian ini ada batasannya, silakan ditambahkan di kolom end date. Atau kalau seandainya unlimited, tidak ada batasnya, teman-teman bisa centang di sini. Nah ketika ini dicentang, maka end date ini tidak akan bisa diisi. Nah di contoh ini saya akan gunakan end date misalnya sampai tanggal 30 Oktober. Kemudian email untuk pemberitahuannya nanti saya arahkan ke email saya, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini, di bagian konfigurasi sini, kita bisa set persentase peluang untuk menangnya. Misalnya di sini saya set 80% ya. Kemudian jumlah pemenang maksimum. Jadi berapa banyak yang kita mau ambil. Misalnya saya di sini kasih 10 orang saja. Kemudian selanjutnya di bagian sini seorang pemain bisa bermain lagi. Nah kalau seandainya iya,
maka di sini kita bisa centang ya. Kalau seandainya tidak, kita pilih tidak. Di bagian pop-up untuk menang ini kita bisa isi judulnya apa, misalnya menang. Kemudian deskripsinya misalnya selamat Anda terpilih sebagai pemenang. Misalnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan gambarnya. Gambar untuk menang ini lagi-lagi kita bisa gunakan yang ini misalnya. Kemudian selanjutnya di pesan untuk kalah kita bisa isi kalah misalnya, maaf Anda kurang beruntung. Kemudian kita tambahkan gambarnya. Kemudian di bagian penghargaan ini silakan teman-teman isi apa nama penghargaannya. Misalnya dalam contoh ini saya kasih hadiah utama. Nah, di bagian deskripsi penghargaan ini silakan deskripsikan apa hadiahnya. 1 unit motor dan 1 buah kulkas 2 pintu, misalnya seperti ini. Kemudian kalau dirasa sudah selesai semua, silakan teman-teman scroll lagi ke atas, kemudian klik OK. Nah, nanti kalau berhasil pasti munculnya seperti ini. Nah, kemudian setelah ini selesai, teman-teman bisa lihat di bagian sini itu ada pilihan tambah kata sandi. Nah, kata sandi ini digunakan sama seperti di loyalty card di video yang lalu. Itu akan digunakan untuk verifikasi undian yang kita buat ini. Jadi si user atau pengguna atau si orang yang mengikuti undian itu akan meminta si pengundi atau orang yang membuat undian untuk memasukkan kata sandi. Sebelum dia gosok-gosok, nanti akan dimintakan kata sandi. Nah, kita bisa set di sini kata sandinya. Misalnya kunci hadiah misalnya. Kita bisa isi di sini 1 2 3 4. Ya, seperti ini. Kemudian OK. Ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Kalau seandainya undian yang teman-teman buat ini memiliki syarat dan ketentuan, nah, untuk menambahkan itu silakan masuk ke bagian pengaturan, kemudian syarat dan ketentuan. Nah, kemudian setelah teman-teman masuk ke sini, silakan scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada scratch card. Nah, silakan teman-teman isi misalnya nama pengundinya itu apa, misalnya dari toko sayur kita. Bisa tambahkan bagaimana cara untuk mengikuti undian. Silakan teman-teman isi syaratnya apa untuk mengikuti undian, kemudian siapa saja yang diikut sertakan misalnya. Kemudian selanjutnya apa hadiahnya. Kemudian di bawah sini misalnya bagaimana cara mengklaim kemenangan misalnya, seperti itu ya. Setelah itu nanti kita simpan. Nah, setelah berhasil, selanjutnya teman-teman masuk lagi ke fitur. Jadi kita harus login dulu supaya bisa gunakan. Nah, setelah teman-teman login untuk berhasil, teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, untuk menggunakan ini, phone ini, silakan teman-teman usap seperti ini misalnya. Nah, ini nanti kalau seandainya teman-teman menang, ini akan muncul pesan seperti ini. Kita bisa OK kan. Kemudian nanti di bagian sini kita bisa lihat hadiah utamanya, 1 unit motor dan 1 buah kulkas 2 pintu. Kemudian kita bisa gunakan kuponnya. Nah, di sini ini ada pesannya disable in this preview, jadi kita tidak bisa lihat hasilnya di emulator sini. Oke, itu untuk pemanfaatan dari scratch card. Silakan teman-teman explore sesuai dengan kebutuhan teman-teman.